Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia Rahmatul Iza, kelas 3I dengan NIM E1E021265. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tema 1, yaitu indahnya kebersamaan kelas 4. Di mana di sini terdapat mata terpadu pelajaran IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ada kompetensi inti yang terdapat di dalam tema 1 ini. Yang pertama yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kedua, menunjukkan perilaku yang baik dalam berinteraksi. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual. Dan yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual. Selanjutnya, ada kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran. Yang pertama untuk mata pelajaran IPS yaitu mengidentifikasi keberagaman sosial. Kemudian sehingga mampu menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial. Dalam pelajaran IPA, menerapkan sifat-sifat bunyi, sehingga nanti mampu menyajikan laporan hasil percobaannya. Kemudian pada pelajaran Bahasa Indonesia, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung, sehingga mampu menata informasi. Oke, selanjutnya, indikator pembelajaran. Pada pelajaran IPS, kita akan mengidentifikasi keberagaman-keberagaman budaya yang ada di daerah kita. Kemudian mengomunikasikan secara lisan dan tulisan keberagaman budaya tersebut. Kemudian pada pelajaran IPA itu kita akan menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Kemudian siswa mampu menyajikan laporan pengamatan. Dan pada pelajaran bahasa Indonesia itu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung serta menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran ini yang pertama, membaca teks sehingga mampu mengidentifikasi. Yang kedua, membaca teks sehingga mampu menyajikan. Yang ketiga, wawancara sederhana sehingga mampu menyebutkan. Yang keempat, diskusi sehingga mampu mengkomunikasikan. Yang kelima, eksplorasi sehingga mampu menjelaskan. Yang terakhir, eksplorasi dan diskusi. Jadi ini kolaborasi ya, sehingga nanti siswa itu mampu menyajikan laporan. Oke, kemudian ada pembagian materi. Jadi yang akan kita bahas pada pelajaran IPS itu adalah jenis keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang kedua, jenis keberagaman ekonomi juga. Dan kemudian ada keberagaman etnis dan keberagaman agama tentu saja. Karena di Indonesia itu kan beragam agama. Kemudian pada pelajaran bahasa Indonesia itu ada gagasan pokok dan pendukung. Jadi nanti kita akan tahu apa sih gagasan pokok dan pendukung itu. Oke, kemudian pada pelajaran IPA itu kita akan mempelajari pengklasifikasian bunyi dan sifat-sifatnya. Kita masuk di materi yang pertama, pelajaran pertama yaitu IPS. Jenis keberagaman sosial dan budaya di Indonesia itu ada keragaman bahasa, rumah adat, upacara adat, dan kesenian daerah. Jadi bisa teman-teman lihat ya, pada gambar-gambar berikut ini ada beberapa contoh upacara rumah adat maupun kesenian yang ada di daerah kita gitu, daerah keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada jenis keberagaman ekonomi. Nah, apa saja sih keberagaman ekonomi ini? Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Ya, teman-teman bisa lihat contohnya. Ada yang sedang menanam, ada menanam di perkebunan dan juga pertambangan. Oke, selanjutnya yaitu contoh etnis yang ada di Indonesia. Oke, jadi di sini ada 6 ya. Yang pertama ada suku Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Ambon, dan Asmat. Jadi itu teman-teman juga bisa lihat contohnya ya pada gambar. Nah, kemudian nih, kepercayaan atau agama. Di Indonesia itu sudah diakui 6 ya, agama yang sudah diakui oleh pemerintah itu yang sah diakui. Yang pertama itu ada agama Islam, Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam yaitu Konghucu. Nah, dari berbagai agama ini, tapi semuanya tetap menjadi satu, toleransi, sehingga terbentuk suatu keharmonisan dalam persatuan Indonesia. Oke, kemarin kita ke pelajaran IPA nih, ada klasifikasi bunyi. Jadi, bunyi ini diklasifikasikan menjadi 3 ya, teman-teman. Yang pertama ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ini merupakan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz.
Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Kemudian yang kedua yaitu audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia, ya kita ya. Oke, kemudian ada yang ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Jadi tidak heran ya jika kelelawar itu pendengarannya sangat tajam pada malam hari. Kemudian ada sifat-sifat bunyi itu ada 3 ya. Pertama, merambat melalui media. Bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat dibiaskan. Oke, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok itu? Ya, gagasan pokok merupakan ide utama dalam sebuah paragraf. Jadi ada ciri-cirinya nih biar teman-teman gampang menemukan apa gagasan pokok itu dalam satu paragraf begitu ya. Oke, jadi ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan topik atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, gagasan pokok hanya terdapat satu saja dalam sebuah paragraf. Jadi gagasan pokok tidak mungkin dua ya. Kemudian yang ketiga, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang bisa dijelaskan dengan lebih rinci. Jadi bisa dibilang gagasan pokok ini merupakan induk dari sebuah kalimat. Gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini merupakan informasi yang melengkapi gagasan pokok. Nah, jadi kalau tadi gagasan pokok itu merupakan sebuah ide utama dalam sebuah paragraf, berarti gagasan pendukung ini adalah suatu kalimat yang akan memperjelas lagi gitu ide utama dalam sebuah paragraf itu, begitu ya. Oke, adapun ciri-ciri gagasan pendukung nih, yang pertama, merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Yang kedua, yaitu gagasan pendukung jumlahnya lebih dari satu dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kalau gagasan pokok itu cuma satu, tapi gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu, begitu ya. Oke, kemudian gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri atau saling berhubungan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas yang lain. Nah, jadi kalau gagasan pokok tadi itu merupakan induknya, kalau gagasan pendukung ini merupakan anaknya, begitu ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya gagasan pokok, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ada evaluasi nih. Coba nanti teman-teman bisa jawab sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga apa yang saya jelaskan tadi itu bisa ditangkap gitu oleh teman-teman. Oke. Terima kasih. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.